Marc Marquez menari di Qatar, finalis kena sanksi, Bagnaia kuri podium. Sirkuit Losail di Qatar kembali menjadi saksi sebuah cerita dramatis di dunia MotoGP. Balapan yang digelar Minggu, 13 April 2025, ini menyajikan adu nyali dan strategi yang membuat jantung para penggemar berdegup lebih kencang. Di atas aspal yang panas, Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya, meraih kemenangan ketiga dalam 4 seri awal musim ini. Balapan kali ini bukan sekadar duel kecepatan, melainkan pertunjukan ketahanan mental dan kecerdikan strategi, terutama soal pengelolaan ban yang jadi isu utama sejak sprint race di hari Sabtu. Seluruh pembalap memilih ban medium di depan dan belakang, sebuah keputusan yang ternyata menjadi kunci dalam balapan berdurasi 22 lap ini. Drama dimulai sejak lampu start menyala. Marc Marquez melesat dari grid, namun bayangan sang adik, Alex Marquez, mengintai ketat di tikungan pertama. Keduanya bahkan sempat bersenggolan ringan, sebuah momen yang menjadi pemanasan untuk tensi tinggi sepanjang balapan. Dari insiden kecil tersebut, Franco Morbidelli yang mengendarai Ducati VR46 mengambil kesempatan emas dan memimpin jalannya lomba. Sementara Morbidelli melaju di depan, dua bersaudara Marquez terlibat dalam pertarungan yang intens. Namun, cerita Alex berakhir lebih cepat setelah terlibat insiden dengan Fabio di Gian Antonio pada lap ketiga. Kontak antara keduanya membuat Alex harus menelan pil pahit, keluar lintasan dan disusul penalti long lap dari steward balapan. Di sisi lain, Morbidelli yang sempat nyaman di posisi terdepan mulai merasakan tekanan dari Maverick Vinales, sang mantan juara di Losail yang kini menggeber motor Tecti KTM. Vinales tampil terengginas, melesat mulus melewati Morbidelli di lintasan lurus dan sempat mendominasi di pertengahan lomba. Namun nama besar Marc Marquez tidak bisa dianggap remeh. Dengan gaya khasnya, Marquez dengan sabar menanti momen tepat untuk menyerang. Di tikungan 6 pada lap ke-16, sebuah kesalahan kecil dari Vinales membuka jalan lebar bagi Marquez untuk merebut posisi puncak. Posisi yang tak pernah ia lepaskan hingga bendera kotak-kotak berkibar. Marquez menuntaskan balapan dengan keunggulan 1,8 detik, menandai comeback sempurna setelah drama di beberapa balapan sebelumnya. Francesco Bagnaia, yang memulai balapan dari posisi ke-11 karena kecelakaan saat kualifikasi, tampil sebagai pahlawan tak terduga. Saat rekan-rekannya terjebak dalam pertarungan sengit dan insiden di lintasan, Bagnaia mengendap-endap maju ke grup terdepan. Bahkan, ia sempat mencicipi posisi pertama sebelum harus mengakui keunggulan Marquez. Namun kisah tak berakhir sampai di situ. Usai balapan, Maverick Vinales yang sebelumnya finish kedua mendapat kabar buruk. Tekanan ban motornya dinyatakan tidak sesuai regulasi, terlalu rendah. Akibatnya, Vinales diganjar penalti tambahan 14 detik, yang membuat posisinya anjlok dari podium ke peringkat 14. Sebuah kehilangan yang menyakitkan, mengingat seharusnya ia mengantongi 20 poin, namun kini hanya pulang dengan 2 poin. Penalti ini otomatis mengangkat Bagnaia ke posisi runner-up, sementara Morbidelli melengkapi podium di posisi ketiga. Sebuah hadiah manis setelah penantian panjangnya menembus papan atas. Di luar tiga besar, Johan Zarco dari LCR Honda menampilkan performa gemilang dengan finish di posisi kelima, unggul atas Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati. Sementara Alex Marquez, meskipun sempat terpuruk karena insiden di awal, berhasil bangkit dan finish di posisi ketujuh, memutus rekor pribadinya yang selalu finish di posisi kedua sepanjang musim ini. Persaingan di Qatar kali ini benar-benar menghadirkan segalanya. Drama antar saudara, aksi salib-menyalip mendebarkan, insiden yang mematahkan asa, hingga penalti yang mengubah peta klasemen dalam hitungan menit. Satu hal yang pasti, Marc Marquez telah mengunci statusnya sebagai penguasa awal musim 2025, sementara yang lain harus berbenah jika tak ingin hanya jadi penonton di podium.